Selamat datang di program pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Madiun. Program studi yang berkomitmen mencetak pendidik anak usia dini yang profesional, kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Dengan pendekatan developmental approach, kami mempersiapkan mahasiswa untuk memahami perkembangan anak secara menyeluruh, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai kebutuhan anak. Mahasiswa PG PAUD juga dibekali kemampuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan produktif sebagai kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Kami juga menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kreativitas, dan kepemimpinan agar lulusan siap menghadapi tantangan dunia kerja dan menciptakan peluang di bidang pendidikan. Didukung lingkungan belajar yang kondusif, dosen yang kompeten, serta berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. PG PAUD Unitma menjadi tempat terbaik untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi. Program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Universitas PGRI Madiun, smart and kompetitif. Mendidik dengan hati, menginspirasi sejak dini, dan membangun masa depan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dr. Alisa Alvina, Magister Pendidikan. Saya adalah Kepala Program Studi PG PAUD di Universitas PGRI Madiun. Mari kita menjadi tim untuk memajukan pendidikan anak usia dini dengan bergabung di PG PAUD Universitas PGRI Madiun. Daftarkan segera. Baik, dalam hitungan mundur, lampu akan kami matikan. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang di acara Pesta Akhir Tahun Kelompok Bermain dan Kelompok B Cendekia Kids School Madiun tahun ajaran 2025-2026. Hari ini bukanlah sekedar acara pesta akhir tahun. Hari ini adalah tentang anak-anak yang dahulu datang dengan langkah kecil, lalu tumbuh dengan mimpi yang semakin besar. Hari ini adalah tentang guru yang diam-diam menyelipkan doa, tentang orang tua yang menyimpan lelahnya hingga anaknya dapat berjalan lebih jauh, dan tentang sebuah perjalanan yang kini telah sampai pada satu pemberhentian sebelum melanjutkan ke tujuan berikutnya. Dengan bangga, Cendekia Kids School Madiun mempersembahkan Audio standby. Graphics standby. Lighting standby. And floor standby. In 5, 4, 3, 2, 1. Dengan bangga, Cendekia Kids School Madiun mempersembahkan Petualangan menakjubkan Taman Nasional Nusantara.
Sebagai wujud rasa bangga kepada negara tercinta, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan Mars CKS. Kepada yang bertugas, Ibu Mayang Dwi Ningrum, kami silakan. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan lagu kebanggaan kita semua, Mars CKS. Selamat pagi negeriku, selamat pagi anak Indonesia. Sambutlah hangatnya mentari, mengiringi langkah dan cita.
Kami silahkan untuk duduk kembali. Yang terhormat penilik PAUD Dinas Pendidikan Kota Madiun. Yang kami hormati Ketua PPLP PT PGRI Madiun beserta jajaran. Rektor Universitas PGRI Madiun. Kepala Program Studi beserta jajaran Program Studi PG PAUD beserta jajaran Universitas PGRI Madiun. Ibu Pengelola Cendekia Kids School Madiun, para tamu undangan. Yang berbahagia kepada seluruh orang tua wali murid Cendekia Kids School Madiun. Yang kami banggakan guru dan staf Cendekia Kids School Madiun, serta yang kami cintai anak-anakku dari kelas playgroup sampai kelompok B Cendekia Kids School Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sehingga hari ini Sabtu 13 Juni 2026 kita dapat berkumpul bersama di Xavier Ballroom Sun Hotel dalam acara Pesta akhir tahun dan pelepasan kelompok bermain dan kelompok B Cendekia Kids School Madiun tahun ajaran 2025-2026. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini, saya Azra Afifah Mahmuda dan rekan saya Evi Vegayanti. mohon izin membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Doa. 3. Laporan Ketua Panitia. 4. Sambutan-sambutan. 5. Prosesi kelulusan kelompok bermain. 6. Persembahan drama dari siswa-siswi Cendekia Kids School Madiun. 7. Profesi pelepasan siswa-siswi kelompok B, dan terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita saksikan dan menikmati persembahan yang luar biasa dari siswa-siswi Cendekia Kids School Madiun, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin sekalian, CKS mempunyai jargon yang sekaligus sebagai ciri khas lembaga kami, yaitu Indonesia banget. Menjadi lembaga PAUD yang berusaha mengenalkan siswa-siswi dengan budaya Indonesia dan memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air sejak dini, menjadikan jargon ini selalu populer dimanapun kami berada. Nah, Bu Ara akan ajak kita bersama-sama ayah bunda dan para undangan untuk memviralkan jargon kita. Ketika saya panggil CKS, mohon untuk dijawab Indonesia banget. Siap ayah bunda? Siap, Bu Oke. Evi. CKS Indonesia banget. Kami ucapkan selamat kepada ayah bunda yang telah berhasil mendapatkan door prize. Terima kasih juga untuk mitra-mitra kami yang sudah menyiapkan door prize. Semoga usahanya semakin lancar. Amin. Nah, Bu Evi, kira-kira sponsor kita itu ada apa saja ya Bu Evi ya? Nah,
Bu Ara. Sponsor kita kali ini ada Kayana Sejahtera, Sinar Arif Grosir, Animon Cabang Serayu, Sun Hotel, Sun City Waterpark, Tantra Kid Performing Art, Tan Talenta Atmaja Nusantara, Naro Gimnastik, Gross, Pusat Kaos dan Sablon, Elsa Komputer. Dan ada juga dari Yakult, English One, Inako, Inkanas Polres Madiun Kota, Robo Kids, iWiring, Game Fantasia, Cimori, Biolisin, Sempoa Buah Hati, dan Es Krim Ice. Hadirin yang berbahagia, agar acara hari ini dapat berjalan lancar, anak-anak dan seluruh tamu undangan dapat menikmati acara dengan baik, anak-anak dapat tampil dengan baik. Untuk itu, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan doa. Kepada yang bertugas, Ibu Zona Rozakul Putri Aknata, Sarjana Sosial, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita menundukkan kepala sejenak, doa atas pagi hari ini. Izinkan secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kehadiratmu atas segala nikmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, keluarga Cendekia Kids School Madiun. Hari ini kami berkumpul di acara perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelompok bermain dan kelompok B Cendekia Kids School Madiun dengan hati yang haru, bangga dan penuh syukur. Ya Allah, saksikanlah anak-anak yang dulu kami terima dengan tangis dan ragu, kini telah tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, ceria, santun dan penuh semangat belajar. Berkatilah setiap huruf, angka, doa, hafalan, dan kebiasaan baik yang telah mereka pelajari di sekolah. Jadikan ilmu itu cahaya bagi jalan hidup mereka, bekal ibadah dan manfaat untuk sesama. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tanamkanlah pada diri anak-anak akhlak mulia, rasa hormat kepada orang tua dan guru, semangat pantang menyerah, serta cinta kepada agama, bangsa, dan sesama. Lancarkanlah langkah mereka menakapi jenjang pendidikan selanjutnya di sekolah dasar. Hilangkanlah rasa takut dan cemas dari hati mereka. Gantikan dengan keberanian, rasa percaya diri, dan rasa ingin tahu yang besar. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, cerdas, sehat, dan berbakti kepada orang tua. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan pahala yang berlipat ganda kepada ibu, bapak, guru Cendekia Kids School yang dengan sabar, ikhlas, dan penuh kasih telah mendidik, membimbing, serta menyayangi anak-anak kami seperti anak sendiri. Balaslah setiap lelah, air mata, dan doa mereka dengan kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesehatan, rezeki halal dan keberkahan untuk ayah bunda, orang tua murid yang hadir di sini. Jadikanlah rumah kami madrasah pertama yang terbaik untuk anak-anak kami. Kuatkanlah kami dalam mendampingi mereka, mendidik dengan sabar dan mendoakan dengan ikhlas. Ya Allah, jadikanlah perpisahan ini bukan akhir,
tapi awal dari perjalanan panjang yang penuh berkah bagi anak-anak. Pereratlah silaturahmi antara guru, murid, dan orang tua yang terjalin selama ini di sekolah. Jika kelak kami dipertemukan lagi, pertemukanlah dalam keadaan yang lebih baik dan penuh ridho-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ayah bunda yang kami hormati, memasuki acara berikutnya adalah laporan Ketua Panitia kepada Ibu Santi Mehiramawati, Sarjana Pendidikan selaku Ketua Panitia. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat penili PAUD Dinas Pendidikan Kota Madiun, yang kami hormati PPLP PT PGRI Madiun, Rektor, Kepala Program Studi dan Sekprodi PG PAUD Universitas PGRI Madiun, Pengelola Cendekia Kids School. Yang berbahagia Bapak Ibu Wali Murid Cendekia Kids School, dan yang saya banggakan seluruh staf pendidik, rekan-rekan panitia, serta yang kami cintai anak-anakku semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana penuh sukacita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Allahumma amin. Sebagai ketua panitia, izinkan saya melaporkan perihal pelaksanaan kegiatan hari ini. Total peserta yang mengikuti dan memeriahkan acara hari ini adalah siswa kelompok B sebanyak 37 anak, siswa kelompok A sebanyak 36 anak, siswa kelompok playgroup sebanyak 18 anak, orang tua atau wali murid kurang lebih sebanyak 197 orang, tamu undangan sebanyak 20 orang, staf pendidik dan panitia sebanyak 19 orang, dan total keseluruhan kurang lebih 327 orang yang hadir. Acara ini merupakan bentuk puncak dan rangkaian kegiatan belajar selama 1 tahun. Tujuan utamanya adalah sebagai bentuk apresiasi atas perkembangan Ananda dan ajang silaturahmi buat kita semua. Kesuksesan acara ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pengelola atas arahan dan dukungannya, seluruh rekan panitia atas kerja keras dan penuh dedikasinya, para orang tua siswa atas kepercayaannya menyekolahkan putra-putri kepada kami, kepada Cendekia Kids School Madiun. Dan tak lupa para sponsor dan vendor yang telah membantu kelancaran acara ini. Kami selaku panitia mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan hari ini masih terdapat kekurangan dalam pengaturan tempat, hidangan maupun teknis acara. Semoga hal tersebut tidak mengurangi rasa khidmat dan kegembiraan momen pelepasan dan pesta akhir tahun hari ini. Akhir kata, selamat kepada teman-temanku, anak-anakku kelompok B. Semoga langkah kalian selanjutnya di jenjang sekolah berikutnya semakin penuh prestasi dan keceriaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Santi atas laporan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, berikutnya disampaikan sambutan pengelola Cendekia Kids School Madiun kepada Ibu Yuli Retno Windiarini Rahayu, Sarjana Pendidikan. Kami silahkan. Alhamdulillah Bu Yuli sudah terlihat langsing, pasti semua ketawa begitu ya. Alhamdulillah. AI terima kasih, tim kreatif terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, yang terhormat Ibu Penilik PAUD Dinas Kota Madiun yang sedianya nanti akan hadir menyusul karena beliau akan mengikuti acara ini sampai selesai begitu. Dan alhamdulillah yang saya hormati Ketua PPLP PT PGRI Madiun, hari ini luar biasa sekali, kebanggaan bagi kami semuanya. PPLP PT PGRI diwakili oleh Guru Besar Universitas PGRI Madiun, Prof. Parji, terima kasih atas rawuhnya. Rektor Unipma dalam hal ini Prof. Marheni, terima kasih sudah diwakili selaku Wakil Rektor 1. Kepada Ibu Kaprodi PG PAUD Unipma beserta jajaran, tamu undangan mitra, Ketua Paguyuban Cendekia Kids School Madiun, dan orang tua wali murid Cendekia Kids School Madiun yang selalu semangat hari ini. Yang kami banggakan, yang saya banggakan tentunya Ibu Guru dan seluruh staf Cendekia Kids School yang selalu berbahagia. Dan yang Bu Yuli sayangi, anak-anak tercinta kelas playgroup sampai dengan kelompok B. Ya, Masya Allah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semuanya Allah berikan nikmat yang luar biasa sehingga hari ini hari yang dinanti-nanti, yang sudah 3 tahun, 4 tahun bahkan di CKS, yang sudah 2 tahun bermain dan belajar di CKS, dan hari ini semuanya bisa rawuh dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pesta akhir tahun ajaran 2025-2026. Izin tepuk tangannya untuk kita semuanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Ayah bunda sekalian, hari ini adalah perayaan pesta. Nggih, ini bukan kampanye loh, kok tegang semuanya toh. Mana suaranya? CKS Indonesia banget. Oh, Masya Allah, sekali lagi yang lebih semangat, CKS Indonesia banget. Luar biasa, dari Cendekia Kids School Madiun kami berkomitmen untuk mendekatkan anak-anak kita pada Indonesia, semua kebudayaannya, semua keseniannya. Jadi mohon izin tidak bertanya kapan anak-anak diajari memasak spaghetti ya. Karena anak-anak tidak akan kami kenalkan untuk budaya luar. Oke, bismillahirrahmanirrahim, ada beberapa yang Bu Yuli akan sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, ucapan terima kasih atas dukungan yang sebesar-besarnya bagi Ibu Penilik PAUD Pendidikan Kota Madiun, tentunya sebagai mitra CKS yang selalu membersamai kami. Alhamdulillah, CKS ini merupakan salah satu lembaga yang biasa beliau selalu tunjuk
ketika harus melakukan pembelajaran atau memberikan contoh-contoh budaya baik atau contoh-contoh praktik baik kepada lembaga-lembaga PAUD yang lain. Kami berharap CKS juga tidak hanya bermanfaat dalam lembaga kami, tapi kami juga bermanfaat pada lembaga-lembaga PAUD yang ada di sekitar Kota Madiun. Terima kasih atas bimbingannya dan terima kasih sekali atas support dan dukungannya dari PPLP PT PGRI Madiun. Masya Allah luar biasa sekali. Di sisi lain di lain tempat banyak sekali permasalahan antara yayasan dan lembaga. Tapi alhamdulillah CKS dipercaya penuh, didampingi, didukung, bahkan disupport saat kami mengeluh kepada yayasan. Luar biasa sekali, sampaikan terima kasih kami semua kepada seluruh jajaran Bapak, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Universitas PGRI Madiun. Terima kasih sekali atas gandengannya. Selama perjalanan pendidikan kami selalu digandeng oleh Universitas PGRI Madiun, oleh Prodi PG PAUD. Kami dijadikan guru yang up to date, guru-guru yang tahu hari ini harus seperti apa, guru-guru yang ramah dengan anak, dan satu lagi saya tidak pernah lupa, guru PAUD kudu bahagia, katanya beliau begitu. Dan guru PAUD gak boleh di rumah saja, harus jalan-jalan, karena anak-anak kita itu jalan-jalannya sudah sampai luar negeri. Nah, kalau Bu Guru hanya di rumah, kita akan tidak ada apa-apanya bagi anak-anak kita. Luar biasa, terima kasih bimbingannya Ibu Kaprodi. Luar biasa sekali, dan apresiasi tertinggi untuk seluruh orang tua wali murid yang selama ini selalu bekerja sama dengan kami. Bahwasanya pendidikan anak usia dini tidak lepas dari kerjasama ayah dan bunda. Alhamdulillah di setiap program kegiatan yang ada di CKS kami selalu mengedepankan Tripusat Pendidikan. Kami selalu berkolaborasi dengan orang tua, dengan masyarakat, dan dengan guru yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Yuli mewakili ibu semuanya atas segala kerjasamanya selama ini. Dan dedikasi juga dari guru-guru Cendekia Kids School, terima kasih atas dedikasinya. Semuanya merasa bahagia, insya Allah. Bahagia ya Bu? Insya Allah. Semoga bahagia. Semua yang kita lakukan Allah catat, Allah berikan pahala yang setimpal, dan semuanya diberi keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Pesan kasih sayang untuk anak-anak kami, Bu Yuli ucapkan selamat untuk kelulusan anak-anakku kelompok B dan kenaikan tingkat untuk adik-adik playgroup. Alhamdulillah hari ini berakhir 1 tahun kegiatan bermain dan belajar. Besok bulan Juli adik-adik playgroup menuju TKA, TKA menuju TKB, yang TKB sudah SD. Bahkan hari ini anak-anak dari Cendekia Kids School Madiun sudah mendapatkan SD swasta. Tahun ini mayoritas anak-anak semuanya sudah mendapat SD swasta. Tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Anak-anak yang membanggakan, insya Allah sebentar lagi yang mau masuk ke negeri, kita dagdikduk bersama ya ayah bunda, jangan takut, panjenengan tidak sendirian, kami akan terus mendampingi sampai Ananda diterima di SD negeri. Semoga nanti lancar perjalanannya, dan kami mohon izin untuk menitipkan doa kepada anak-anak, teruslah menjadi anak yang santun, ceria, dan selalu bersemangat untuk belajar hal-hal yang baru. Semoga di tingkat pendidikan selanjutnya, anak-anak akan bertemu dengan teman-teman yang baik, bertemu dengan guru-guru yang baik, dan
Cek. Dan selalu menjadi anak yang terbaik dan adaptif. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Ayah bunda kami mohon titip, mohon ceritakan hari-hari gembira kami, hari-hari bahagia kami, karena kami menyadari 2-3 bulan ke depan mereka akan lupa sama bu gurunya di CKS. Kami yakin ketemu di jalan, halo bu guru excited. Masih ingat ini bu siapa? Mamahnya yang ingat, Bu Yuli itu. Nah, enggak apa-apa. Karena fase pondasi ya, pondasi itu ada di bawah kalau sebuah gedung. Terus dicor, ditutup lantai. Nah, insya Allah jika di CKS kuat, walaupun hanya nama mereka lupa, tidak apa-apa. Tapi semoga kenangan bersama kami semuanya di CKS selama 1 tahun ini sudah kami dokumentasikan di YouTube channel CKS, bisa diputar lagi dan mengingatkan lagi. Akhir kata, Bu Yuli mewakili ibu guru semuanya, mohon maaf apabila hari ini ada beberapa yang kurang berkenan maupun ada beberapa yang ada kesalahan. Bu Yuli izin, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli atas sambutan yang diberikan. Seperti yang Bu Yuli sampaikan, Ayah Bunda, selamat atas kelulusan teman-teman semua. Semoga teman-teman lebih baik lagi ke jenjang berikutnya. Hadirin yang kami hormati, berikutnya akan disampaikan sambutan oleh Ketua Paguyuban Cendekia Kids School Madiun. Kepada Bunda Cahya Mega Diniantika selaku mamah dari Ananda Arkasyena, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini. Yang saya hormati seluruh stakeholder Yayasan PPLT PGRI Kota Madiun, yang kami hormati kepala sekolah, guru, beserta staf dari Cendekia Kids School Madiun, yang kami hormati seluruh tamu undangan, ayah bunda, wali murid, dan anak-anak yang saya banggakan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun ajaran 2005-2006. Sungguh waktu yang tidak sebentar, tapi juga tidak lama. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan staf dari Cendekia Kids School Madiun, karena atas dedikasinya selama ini membimbing, mendidik putra-putri kami, sehingga putra-putri kami menjadi pribadi yang lebih mandiri, percaya diri, serta siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Terima kasih pula kepada wali murid Cendekia Kids School Madiun atas partisipasi dan kontribusinya selama 1 tahun ini untuk turut serta menjalankan program-program yang dilaksanakan oleh Paguyuban. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus Paguyuban yang sudah secara sukarela mendedikasikan waktu, pikiran, dan semuanya.
mohon maaf apabila mungkin dalam kepengurusan kami masih ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ke depan paguyuban lebih baik lagi dan jalinan silaturahmi kita selalu tetap terjaga. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini saya pribadi memiliki salah kata maupun tutur ucap yang mungkin kurang berkenan di hati ayah bunda sekalian dan seluruh bu guru. Harapannya ke depan semoga Cendekia Kids School Madiun semakin maju, semakin jaya dan menjadi sekolah yang terbaik di Kota Madiun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mama Shena atas sambutannya. Semoga paguyuban Cendekia Kids School Madiun semakin kompak untuk kemajuan Cendekia Kids School Madiun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian, dalam kesempatan kali ini kami sampaikan prosesi kelulusan kelompok bermain dari kelas Bunaken dan kelas Karimun Jawa. Untuk itu Ananda dimohon untuk persiapan naik ke atas panggung. Kepada Ibu Yuli Retno Windiarini Rahayu, Sarjana Pendidikan selaku pengelola Cendekia Kids School, dimohon untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan surat tanda tamat bermain dan belajar. Ananda Ektada Aryon Kaneska Fala, putra dari Bapak Muhammad Taufan Iskandar. Oke, lanjut Kak. Ananda Arsaka Kalif Wardana, putra dari Bapak Kiki Putro Wardana. Dadah Mama, dadah. Iya, inilah pelaut kecil yang malu. Ayo, dadah. Ananda Ahmad Abizar Al-Ghifari, putra dari Bapak Eri Suspianto. Ayo Al, maju dadah. Dadah Al, dadah. Ananda Reina Zelmira Kasavina, putri dari Bapak Fajar Suryo Trinugroho. Ananda Rainara Aknata Fisya Sean, putri dari Bapak Andi Arif Isyanto. Ananda Sabira Nurmi Nora, putri dari Bapak Pramuda Rewon Ariska. Ananda Aliadara Hagia Serenada, putri dari Bapak Asmara Yuda Wijayadi.
Ananda Kalea Surya Manika, putri dari Bapak Chandra Surya Kurniawan. Jalan sayang, dadah. Maju lagi, gak apa-apa. Ananda Kaneska Biakta Alfaraski, putra dari Bapak Reza Dwi Bima Fajri. Ananda Kauparas Ayu Sang Pangayuh, putri dari Bapak Nurul Fauzi. Ananda Senja Tasbihah Lilian Nugroho, putri dari Bapak Yudi Wahyu Nugroho. Ananda Hazelin Iga Ilahusna, putri dari Bapak Yuli Purwanto. Ananda Nadira Nomi Raina, putri dari Bapak Ardana Yudi Saputra. Ananda Maira Alesya Audelia, putri dari Bapak Hervano Rian Ersandi. Ananda Amaira Chandra Maya, putri dari Bapak Heri Pratama Putra. Ananda Rasel Jenaira Kusuma, putri dari Bapak Stevia Adi Kusuma. Ananda Eltanza Tamusa Pramuda, putra dari Bapak Argianto Dimas Ning Pramuda. Ananda Hakim Saif Abdurrahman, putra dari Bapak Rodia Yuda Murti. Ananda Ektada Aryan Kaneska Fala, putra dari Bapak Muhammad Taufan Iskandar.
Baik, Ibu Yuli dan Ibu Guru kelompok bermain dimohon untuk mengambil tempat agar diambil gambarnya bersama Ananda. Lihat kamera semua ya teman-teman. Tersenyum menghadap kamera, dihitung 1, 2, 3. Gaya bebas teman-teman, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman. Baik, Ibu Yuli, Ibu Guru dan Ananda dimohon untuk meninggalkan tempat. Hati-hati teman-teman, jalannya dilihat. Dilihat bawah, oke. Hati-hati ya, turunnya konsentrasi. Coba dilihat tangganya, pelan-pelan. Iya, pinter. Oke, ayo Kak Fisya, kita jalan. Hati-hati ya. Hati-hati, konsentrasi ya nak. Oke. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara berikutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Madiun yang akan diwakilkan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Madiun kepada Ibu Profesor Dr. Marheni Lukitasari, Magister Pendidikan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga melati di ujung pagar, indah mewangi di sapa mentari. Cakep. Anak-anak hebat yang berseri-seri. Cakep. Hari ini merupakan hari penuh makna yang berarti. Yeay, beri tepuk tangan ayah bunda. Yang kami hormati Ibu Penilik PAUD Kota Madiun, yang kami hormati Prof. Parji, beliau dari PPLP PT PGRI Madiun, Ibu Kepala Pengelola Cendekia Kids School dan Bapak Ibu Guru dari CKS, Bapak Ibu tamu undangan, wali murid, orang tua yang berbahagia, serta anak-anak yang saat ini sedang merayakan pesta akhir tahun di CKS. Anak-anaknya ada di mana ini? Yang ada adalah Bapak Ibu wali murid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang luar biasa ketika kita semua hari ini penuh syukur, penuh sukacita ketika anak-anak kita telah menapai satu tahapan yang luar biasa, melewati jenjang yang menyenangkan. Bapak Ibu, sama-sama kita tahu bahwa CKS memiliki jargon adalah Indonesia banget gitu ya. Indonesia banget itu meliputi bagaimana anak-anak kita diajari untuk memiliki empati, untuk memiliki rasa gotong royong, untuk memiliki rasa kasih sayang dengan keberagaman yang luar biasa. Dan sebagai orang tua pasti panjenengan juga ikut sibuk begitu ya. Jadi saya ingat ketika anak saya masih seumuran anak-anak ini kira-kira 15 tahun yang lalu ya Prof. Mungkin saat ini waktunya kami memiliki cucu begitu ya. Jadi anak-anak ini adalah aset-aset yang luar biasa. Jadi kami di Universitas PGRI Madiun memang berkolaborasi dengan CKS ini bagaimana cara yang terbaik untuk bisa membersamai putra-putri panjenengan di dalam melewati hari-harinya dengan penuh makna begitu ya Bapak Ibu. Yang terpenting itu adalah bukan
mengajarkan bisa membaca atau menulis, tetapi pada usia tersebut lebih kepada bagaimana mereka itu sadar akan dirinya sendiri, kemudian mencintai dirinya sendiri, termasuk lingkungan yang ada di sekitarnya, orang tua dan orang-orang terdekatnya. Itu adalah tujuan utama ketika CKS ini diwujudkan atau diberdirikan. Waktu itu salah satu pendirinya ya Prof. Parji ini yang menggagas keberadaan CKS ini, kemudian bisa ada sampai saat ini. Bapak Ibu, ada harapan yang lebih besar mungkin dari panjenengan semua, dan ini juga kami dengar bahwa bagaimana nih kelanjutannya, masa hanya CKS saja begitu ya. Jadi mungkin nanti kami akan berpikir untuk bisa mengembangkan yang pendidikan lanjut dari CKS ini dengan tetap sama, yaitu Indonesia banget begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang berbahagia, tidak berpanjang lebar, Bapak Rektor juga menyampaikan salam hangat kepada panjenengan semua. Terima kasih panjenengan sudah menitipkan putra-putri panjenengan kepada CKS, mempercayai CKS untuk bisa membersamai putra-putri panjenengan semua. Sukses selalu Bapak Ibu, selamat sudah menikmati satu tahapan bagi panjenengan dan bagi putra-putri Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Marheni Lukitasari, Magister Pendidikan, atas sambutan, motivasi dan arahan yang sangat menginspirasi kita semua. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Profesor Dr. Haji Parji, Magister Pendidikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Penilai PAUD Kota Madiun, Bu Kepala Sekolah atau Pengelola Mbak Yuli, Bapak Ibu Guru semuanya. Yang saya hormati Prof. Marheni, Wakil Rektor 1 Unipma. Tentu yang saya banggakan, saya hormati Bapak Ibu orang tua murid CKS. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita semuanya bisa bersilaturahim dalam keadaan bahagia. Bapak Ibu sekalian, saya yang mendirikan CKS ini, tepatnya 8 Agustus 2012. Jadi 14 tahun yang lalu kita gagas berdirinya CKS, dan waktu itu dengan juga SMK Cendekia, ada 2 sekolah yang kita dirikan. Ujubnya pada waktu itu adalah sebagai lab school-nya Unipma. Jadi memang CKS ini adalah bagian penting dari Unipma, Universitas PGRI Madiun. 2012 masih IKIP PGRI Madiun. Alhamdulillah hari ini saya gembira bisa hadir di situasi yang mungkin jauh lebih bermakna ya dibandingkan 14 tahun yang lalu. Karena CKS ini tumbuh dengan baik, tumbuh dengan bagus, dan bisa memberikan ruang pendidikan bagi putra-putri kita. Oleh karena itu tentu ini membahagiakan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal saja, tidak lama. Bapak Ibu harus bersyukur dikaruniai putra-putri yang baik. Dan itu
harus dikawal, didampingi sesuai dengan bakat, minat, potensinya. Saya melihat seringkali orang tua itu banyak yang terlalu berambisi, masih PAUD, masih TK, SD itu sudah diberikan les-les yang banyak, yang berlebihan, supaya anaknya itu masuk SD sudah ranking 1, sudah mendapatkan prestasi yang hebat gitu. Saya hanya berpesan jangan dipaksakan. Setiap anak punya masa tumbuh kembang sendiri sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Kewajiban orang tua adalah mendampingi anak-anak kita supaya bisa tumbuh berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi masing-masing. Karena keberhasilan anak itu tidak semata-mata ditentukan oleh IQ-nya. Keberhasilan anak itu tidak semata-mata hanya satu kanal. Ya. Bahkan dari riset yang terakhir, penelitian yang terakhir, keberhasilan orang dalam bermasyarakat, keberhasilan orang di dalam mengarungi kehidupan itu nilai prestasi akademik di sekolah, IPK di kampus dari 20 item yang diperlukan itu hanya menempati urutan 17. Yang nomor 1 apa? Yang dinamakan dengan soft skill, life skill. Apa itu? Kemampuan berkomunikasi, kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, kemampuan bekerja sama dengan temannya. Nah, ini masih playgroup, tentu yang dibangun adalah karakter-karakter itu. Mbak Yuli paham betul, ini anak saya ini. Karena lulusan IKIP, ya aslinya bukan PAUD, ini malah biologi. Jadi S1-nya biologi tapi kemudian mengambil PAUD. Nah, sekarang sudah menjiwai banget saya lihat gitu. Itu pesan saya Bapak Ibu sekalian. Saya kira kita harus selalu berbahagia. Anak-anak jangan terlalu dipaksakan sesuai dengan kehendak orang tua. Karena mereka mempunyai masa tumbuh kembang sendiri. Yang penting tolong dimotivasi dan difasilitasi dengan baik. Karena tugasnya guru, tugasnya kita sebagai orang tua itu adalah memfasilitasi, memotivasi, mendampingi supaya mereka tidak terlalu terbebani secara psikis dalam perkembangannya. Tetapi di sisi lain dia juga harus menjadi anak-anak yang lebih mandiri. Mohon maaf, anak saya 2, saya itu ketika anak-anak tumbuh kemudian bersekolah, tidak pernah saya target kamu harus ranking 1, kamu harus mencapai ini, mencapai itu, enggak pernah Bapak Ibu, ini betulan. Bahkan saya hanya memberikan motivasi dan sebagainya, tidak pernah memaksa. Nah, karena saya sibuk bahkan mendampingi belajar pun jarang banget ya, mohon maaf. Tapi ibunya, karena ibunya di rumah ya, mungkin banyak mendampingi belajar. Ya alhamdulillah mereka tumbuh dengan baik, bersyukur karena kebetulan dua-duanya sudah jadi dokter. Jadi saya lihat situasi ini mungkin sudah 21 tahun yang lalu ya, situasi TK kayak gini ini. Tapi saya selalu semangat kalau diundang untuk kegiatan pendidikan semacam ini. Bapak Ibu, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Teruslah berbahagia, dan saya beri ilustrasi sederhana. Di Indonesia itu ada 4 Rudi, semuanya sukses, tapi kanalnya beda-beda. Yang pertama itu namanya Rudi Habibie. Pak Habibie itu IQ-nya 144, sangat jenius, dia intelektual, profesor, banyak patennya, luar biasa, sukses dikenal luar biasa. Dia sukses karena intelektualitasnya yang luar biasa. Yang nomor 2 Bapak Ibu, hebat, luar biasa, dikenal dunia, sangat berprestasi, tapi lewat pintu olahraga, namanya Rudi Hartono. Rudi Hartono adalah juara badminton yang luar biasa, All England 8 kali, belum pernah ada yang memecahkan sampai sekarang rekornya itu. Dia tumbuh karena olahraga, luar biasa. Mungkin seni, olahraga, jadi nanti kalau putra-putrinya itu bakatnya nyanyi, ada ya, yang bakatnya itu nyanyi, ya difasilitasi. Jangan dipaksa harus pintar matematika. Karena kalau anak pinternya nyanyi, bakat nyanyi, kadang-kadang kalau pelajaran matematika itu pusing. Ya, jangan dipaksa.
Kadang-kadang gurunya itu juga salah, mohon maaf. Semua anak yang dianggap pinter itu yang pinter matematika, yang pinter IPA, tidak. Anak yang hebat itu ya mungkin yang olahraganya hebat bisa jadi, yang keseniannya hebat bisa jadi. Kalau putra-putri panjenengan hebat dalam olahraga, ya harus diberi kanal supaya tumbuh prestasi olahraganya. Keseniannya juga begitu. Itu tugas orang tua. Jadi kalau kita lihat ya, sekarang ini banyak olahragawan yang hebat. Saya ambil contoh ada juara Olimpiade 2016 ya. Si Butet, ya, Owi Butet, ya, ganda campuran. Butet itu sekolahnya hanya sampai SD karena dari Manado, kemudian pinter badminton, masuk di Jakarta dikhususkan sampai juara Olimpiade. Bapak Ibu, hebat ya juara Olimpiade. Kehidupannya juga luar biasa. Waktu dapat juara Olimpiade itu dapat hadiah, uangnya saja langsung 5 miliar, dapat hadiah rumah, mobil dan sebagainya. Hidupnya layak, hanya lulus SD, tapi olahraganya hebat. Bukan berarti saya menyarankan Bapak Ibu nanti cukup lulus SD anaknya, bukan. Maksud saya bahwa orang itu bisa tumbuh karena kanal olahraga dan seni gitu. Mohon maaf mungkin Ayu Ting Ting ya. Ayu Ting Ting itu kalau sekali tampil mungkin 200 sampai 250 juta. Profesor kalah. Kalau saya diundang seminar paling-paling berapa ya Mbak ini? Enggak sampai ratusan juta. Profesor kalah. Hanya pinter nyanyi ya, luar biasa. Jadi itu. Kemudian Rudi yang ketiga, pinter masak aja. Dia tidak kuliah sampai dokter. Siapa? Rudi Koirudin. Chef masak, dia masak. Ya. Tapi karena dia hebat, dia juga bisa berprestasi. Yang keempat, dia mengurusi rambut aja. Siapa? Rudi Hadisuwarno. Ada 4 Rudi yang sama-sama sukses, tapi kanalnya untuk sukses itu macam-macam. Itu gambaran yang ada di ruang ini. Bapak Ibu tidak usah memaksakan semua harus jadi dokter. Tidak semuanya jadi dosen, semuanya jadi. Silahkan difasilitasi, dimotivasi sesuai dengan bakatnya, minatnya, sehingga nanti tumbuh kembangnya itu bisa berkembang. Karena sukses itu pintunya bisa 1000. Ya. Banyak sekali hal yang bisa kita ikhtiarkan lewat anak-anak kita itu. CKS ini adalah sekolah inklusi. Saya tadi di BCI Mbak Yuli, Prof katanya banyak orang tua yang pengen ada SD yang terusannya dari CKS. Insya Allah nanti tak rapatkan. Kalau study facility-nya bagus, nanti mungkin saya dirikan sekolah. Jadi karena ini sangat penting ya supaya ada keberlanjutannya gitu. Nah, nanti mungkin ciri khasnya ini kita perkuat gitu. Saya setuju ya Indonesia banget gitu ya. Mengapa? Karena hari ini kita masuki era global, namanya revolusi industri 4.0. Kadang-kadang anak-anak kita itu lebih suka dengan budaya asing. Budaya K-pop lebih menarik dari kearifan lokal yang kita miliki. Budaya lokal ini harus diuli-uli, harus ditumbuh kembangkan. Saya kebetulan yang ikut memberikan banyak masukan untuk revisi Undang-Undang Sikdiknas yang baru. Sekarang sudah di DPR, alhamdulillah saya lihat draftnya masukan-masukan kita sudah banyak. Salah satunya adalah memberikan kanal yang cukup bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak istimewa. Itu salah satu pasal yang saya usulkan ketika saya diminta bicara di forum-forum yang sangat penting, terutama kemarin di UPI, saya diminta di Universitas Pendidikan Indonesia sebagai narasumber sama Pak Menteri dengan Komisi 10 membahas itu. Dan terakhir belum lama, mungkin bulan Juni kemarin saya juga diminta di Jakarta untuk bicara tentang Undang-Undang Sikdiknas yang baru. Kita coba berikan masukan-masukan supaya pendidikan Indonesia lebih bagus. Mengapa? Karena sampai hari ini mohon maaf pendidikan kita masih tertinggal. Hasil TKA kita, tes kompetensi akademik SD kita itu masih memprihatinkan, masih kurang. Jadi rata-ratanya masih kurang. Hasil tes TKA SMA, SMK kita itu rata-rata untuk bahasa Inggris kita itu hanya 26. Matematikanya kalau tidak salah hanya 34 rata-ratanya. Bahasa Indonesia lebih baik ada sekitar 54, tapi itu masih jauh. Kalau kita lihat hasil PISA, Program for International Studies Assessment yang jadi ukuran internasional dari 80 negara yang diteliti
kita urutan nomor 11, tapi dari bawah. Jadi kita masih nomor 69, 70. Jadi pendidikan kita masih banyak, ya ini sering kita berikan masukan-masukan, tapi ya masih butuh ini ya kerjasama kita semuanya, masih butuh endorsement dari kita semuanya. Bapak Ibu matur nuwun untuk semuanya, Bu Yuli dan teman-teman guru yang sudah sabar telaten luar biasa. Bapak Ibu, orang tua, saya kira hari ini adalah momentum penting karena anak PAUD TK itu adalah fondasi bagi kita semuanya. Kalau teorinya Thomas Likona itu ada 3 tahap Bapak Ibu. Bapak Ibu ini pada tahap yang krusial. Yang pertama di pendidikan informal, orang tua itu harus menjadi ekosistem yang baik untuk tumbuhnya nilai-nilai. Maka jadilah orang tua yang baik, jangan sampai terjadi kekerasan di rumah tangga, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Itu ekosistem awal. Jadi yang kedua tentu nanti di tingkat persekolahan yang kemudian di masyarakat juga harus kerjasama. Jadi kalau teorinya Thomas Likona itu yang pertama itu adalah pengetahuan moral, enggak cukup. Yang kedua itu adalah kecintaan pada moral. Ya, jadi moral knowing, moral loving, dan moral action itu anak-anak kita. Seringkali pendidikan kita itu masih terjebak kepada pengetahuan saja. Ini yang tidak boleh. Di TK PAUD itu adalah pembiasaan. Maka Mbak Yuli, saya pesan saja anak-anak ini harus dibiasakan untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang menghargai orang tua, pribadi yang mengerti akan nilai-nilai yang seharusnya dilakukan. Ini penting. Jangan sampai kita terjebak kepada nilai-nilai yang tidak cocok, karena hari ini kita musimnya medsos, narasinya di medsos kita itu mengerikan karena banyak kata-kata diksi yang dipilih di medsos kita itu kadang-kadang jauh dari kesantunan, tidak patut, dan itu bisa diakses. Maka saya termasuk yang mengusulkan pembatasan medsos untuk anak-anak di bawah 16 tahun ketika seminar itu, dan alhamdulillah sekarang PP Tunas itu sudah keluar. Tolong itu bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak pas kalau saya berpanjang lebar, ngapunten, ini mumpung kesempatan ketemu saya tadi, saya dikasih pidato enggak, biasanya enggak mau Prof, saya mau pidato. Jadi karena ini kesempatan sekalian untuk memberikan motivasi pada Bapak Ibu. Saya kebetulan juga Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, jadi mohon maaf kita punya sama-sama tanggung jawab pada paguyuban kelas ya. Terima kasih Bu, teman-teman yang sudah mengurus Bapak Ibu, orang tua. Paguyuban kelas sangat penting, komite sekolah sangat penting untuk menjadi partnership. Maka di setiap kesempatan ini Bu Eni di samping Warek 1 kan juga Dewan Pendidikan Kota. Selalu di setiap ceramah saya selipkan, sekolah kalau mau baik libatkan orang tua, libatkan paguyuban, libatkan komite. Sesekali adakan komite itu, kalau kumpul jangan hanya kumpul tarikan iuran dana saja, tidak betul. Kalau kumpul harus bicara tentang kualitas anak-anak, kedepankan tentang parenting education, ajak orang tua, karena sekolah itu tidak mungkin sukses kalau tidak didampingi, tidak dibantu orang tua. Saya kira itu, matur nuwun, mohon maaf kalau ceramahnya kepanjangan. Sukses Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk terus bergembira, karena kegembiraan adalah bagian penting untuk menyehatkan anak-anak kita. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Bapak Profesor Dr. Haji Parji, Magister Pendidikan. Dan mohon berkenan untuk Bapak agar untuk tetap tinggal di atas panggung guna menyerahkan piagam penghargaan kepada para murid kita yang berprestasi. Ayah bunda serta hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita di momen yang paling dinantikan dan membanggakan pada hari ini.
Sebuah momen di mana kita akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada putra-putri hebat kita yang telah mengukir prestasi gemilang sepanjang tahun 2025-2026. Prestasi ini adalah bukti kerja keras, kreativitas, dan semangat belajar yang luar biasa dari anak-anak kita. Tentu tidak lepas dari bimbingan ibu guru dan dukungan orang tua di rumah. Baik, langsung saja kita panggilkan bintang-bintang kecil kita yang berprestasi pada tahun ajaran 2025-2026. Ananda Amaira Chandramaya, harapan 3 foto model kategori casual Vitalog C 2025, harapan 2 top model casual Vitalog C 2025, juara 3 fotogenik Vitalog C 2025, harapan 3 foto model kategori busana Pesta Bintang Raya 2025, The Best Personality Foto Model Bintang Raya 2025, juara 2 menyanyi 2025, juara 1 menyanyi lagu Islami 2025. Ananda Eltanza Atamusa Pramuda, juara 2 Lomba Mini Lego Competition Kindergarten A kategori 2025. Ananda Danis Arka Riandra, juara 4 Lego Speed Building Competition RoboKid Cup 2025 kategori Kindergarten A. Juara 2 RoboKid Speed Building Competition 2026 kategori Kindergarten A. Ananda Naira Safa Azalea, juara 1 kata perorangan TK Putri kejuaraan Karate Ngawi Open dan Festival 2025. Juara 1 kata perorangan TK Putri kejuaraan Karate Forky Kota Madiun 2025. Juara 1 kata perorangan TK Putri Madiun Open Karate Championship 2026 dan juara 1 Lomba Gita Pati Kapolresta Cup 2026. Ananda Askia Prigel Alkasena, 20 besar tingkat TK babak wilayah Provinsi Jawa Timur World Sakamoto Mathematics Championship 2026. Juara 2 Mayorat Lomba Drum Band Kapolresta Cup 2026. Ananda Klemira Alea Mahatma, juara 2 Sains Aftereo tingkat TK The Park Mall Solo 2025. Ananda Giandra Putri Kartika, juara 1 kata perorangan TK Putri Madiun Open Karate Championship 2026. Ananda Selinta Fisya Safira, juara 1 lomba menyanyi di TK Cendekia Kids School. Ananda Abidzar Mirza Salim, juara 2 Mini Lego Competition Kindergarten B kategori. Ananda Arshila Mezura Syanum, juara 3 Mini Lego Competition Kindergarten B kategori. Ananda Amberly Badresia Garneta Ananda, juara 1 Mini Lego Competition Kindergarten B kategori. Ananda Nadira Naomi Raina, juara 3 Mom and Shields Fashion Show English First Madiun 2026. Dan juara 3 Lomba Menyanyi Lagu Islami kategori KB Cendekia Kids School 2026. Ananda Hayu Chandra Pramesti, juara 3 Sempoa Buah Hati Lomba Junior 2026. Ananda Kalera Diananda Nawasena, juara 3 Sempoa Buah Hati. Ananda Rikaila Kayana Safira, juara 2 Mayorat Lomba Drum Band Kapolresta Cup 2026. Ananda Eleonora Tereskova Janis Keson, juara 1 Gita Pati Lomba Drum Band Kapolresta Cup 2026. Ananda Nesya Kinayang Sakya Dedari, juara melukis penerbit Erlangga Exiren 2025. Juara 3 Lomba Mewarnai Spesial Hari Ibu
Playgrow Family Little Oil Madiun 2025. Juara Harapan 3 Lomba Mewarnai Anniversary Playgrow 2026. Dan juara 2 Mayoret Lomba Drum Band Kapolresta Cup 2026. Ananda Raisya Hasna Sofia, juara 1 harapan level junior Sempoa Buah Hati 2025. Baik, untuk Bu Yuli dan Pak Parji silakan bergabung bersama Ananda agar diambil gambarnya bersama. Oke teman-teman, bisa lihat ke kamera semua ya. Dipegang yang rapi piagamnya. Hadap kamera, senyum semua. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih, bisa turun pelan-pelan ya. Oke teman-teman, silahkan. Mulai dari Kak Raisa, boleh turun. Hati-hati ya sayang. Bergantian ya. Hati-hati, dilihat jalannya itu. Yang pakai rok-rok cantik ini hati-hati ya. Diangkat ya sayang. Pelan-pelan. Oke. Ya. Baik, hadirin yang berbahagia. Di setiap perjalanan pendidikan selalu ada nasihat dan tuntunan yang menjadi pelita dalam memapaki masa depan. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari beliau yang terhormat,
kepada Ibu Ulfia Nur Afifah, Magister Sains selaku penilik PAUD Dinas Pendidikan Kota Madiun, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PPLP PGRI, PPLP PT PGRI yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Marheni. Prof. Ngapunten Prof. Ngapunten. Yang dalam hal ini langsung diwakili oleh Prof. Farji. Yang kami hormati Prof. Marheni selaku Wakil Rektor Unipma. Yang saya hormati segenap pendidik KB Cendekia Kids School dan pengelolanya. Mohon maaf belakangan saya sebutnya Bu Yuli, yang saya sayangi, saya banggakan. Dan yang saya banggakan juga segenap ayah bunda, papa mama yang dari siswa-siswi KB Cendekia Kids School yang saat ini bisa hadir di tempat ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas hidayah dan rahmatnya sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berada di sini dalam acara dengan tema petualangan menakjubkan ya. Ini judulnya Pesta Akhir Tahun. Ini adalah salah satu terobosan supaya kegiatan akhir tahun itu bukan bernama pelepasan atau perpisahan, karena terkesan sesuatu yang menyedihkan ya. Dengan adanya pesta akhir tahun atau gebyar seni atau apalah, diharapkan momen seperti ini bisa terlaksana dengan penuh kegembiraan alih-alih menjadi sesuatu yang menyedihkan. Apalagi kita berhadapan dengan anak-anak. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pendidik KB Cendekia Kids School yang atas kesabarannya, kegigihannya mendampingi anak-anak, sehingga mungkin beberapa saat yang lalu kita melihat anak-anak itu masih malu-malu, masih perlu diantar untuk ke sekolah. Sekarang sudah berani tampil, sudah lebih percaya diri dan mampu bersosialisasi dengan teman-temannya. Ini tentu tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian, karena mereka harus menghadapi anak-anak dengan berbagai macam karakternya, dengan berbagai macam temperamennya, dan itu dilaksanakan, dihadapi setiap hari. Kadang-kadang ada anak yang mood swing ya, pada satu saat ceria, senang bermain-main, ternyata dalam tidak waktu lama kemudian tiba-tiba menangis. Itu sudah sering ada di lingkungan KB ya, semacam itu. Dan terima kasih pada pendidik sekalian yang sudah mendampingi anak-anak sehingga mampu berkembang dengan baik. Untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin ini tidak akan lepas dari peran aktif panjenengan dalam mendampingi anak-anak. Karena apa yang ditanamkan oleh bunda-bunda di KB tidak akan bisa maksimal. Penanaman karakternya tidak akan maksimal kalau panjenengan tidak mengawalnya sampai di rumah. Tadi Prof. Pagji sudah menyebutkan bahwa ada peran informal, pendidikan informal dalam membentuk karakter anak. Itu betul sekali, dan peran panjenengan sangat vital sekali untuk membentuk karakter anak, utamanya di lingkup keluarga atau di rumah. Dan kepada yayasan dari PT PPLP, PT PGRI, kami mengucapkan terima kasih
atas kerjasamanya dan keterlibatannya, partisipasinya dalam pendidikan di Kota Madiun, terutama pada pendidikan anak usia dini. Saya perlu menyampaikan bahwa KB CKS ini salah satu KB yang saya istilahkan di atas rata-rata. Di antara beberapa penilaian, ada 2 penilaian, penilaian internal dan penilaian eksternal. Penilaian internal bisa dilihat dari nilai rapor pendidikan. Alhamdulillah KB CKS untuk rapor pendidikan di tahun 2026 ini didominasi oleh warna hijau, artinya nilainya baik. Bahkan untuk nilai literasi numerasi di mana rata-rata nilai rapor pendidikan literasi numerasi di Kota Madiun itu menurun, alhamdulillah di KB CKS justru naik. Alhamdulillah bisa mempertahankan nilai tingkat literasi numerasinya. Jadi walaupun seperti yang disampaikan Prof. Hendy tadi, kita di PAUD tidak hanya belajar mengenai calistung, tapi literasi numerasi atau calistung bisa diajarkan dengan kegiatan yang menggembirakan. Jadi walaupun tidak diajarkan secara drilling, CKS tetap menstimulasi literasi numerasi dengan kegiatan yang menyenangkan, dengan lagu, dengan kegiatan bermain dan sebagainya. Dan itu bisa dilihat dari hasil yang didapat di rapor pendidikan bahwa nilainya alhamdulillah baik. Kemudian untuk penilaian eksternalnya, yaitu dari akreditasi, alhamdulillah KBCKS juga mendapatkan nilai A ya Bu, tahun 2019, waktunya perpanjangan. Oke. Alhamdulillah dari sisi akreditasi KBCKS juga mendapatkan predikat A untuk PAUD, untuk akreditasi PAUD-nya. Semoga segala keberhasilan itu bisa dipertahankan dan apa yang masih perlu ditingkatkan bisa ditingkatkan di tahun-tahun ke depan dengan lebih baik lagi. Dan saya juga mengapresiasi peran aktif Bu Yuli di organisasi profesi. Alhamdulillah hadir di sini Ketua Himpaudi Kecamatan Kartoharjo dan Kota Madiun. Alhamdulillah Bu Yuli juga aktif dalam Himpaudi dan juga turut serta mengajak teman-temannya untuk maju bersama. Jadi ini bukan keberhasilan individual, tapi CKS juga mengajak pada satuan-satuan lain untuk bisa berkembang bersama-sama. Kami ucapkan terima kasih sekali. Dan mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu Ulfia Nur Afifah Magister Sains selaku pendidik PAUD Kota Madiun. Sekali lagi Bu Evi menyampaikan banyak terima kasih kepada mitra yang telah turut serta memberikan partisipasi door prize. Ada dari Kanaya Sejahtera, Sinar Anif Grosir, Anemon Cabang Serayu, Sun Hotel, Sun City Waterpark, Tantra Kid Performing Art, Tantaleta Atmaja Nusantara, Naro Gimnastik, Gross, Pusat Kaos Sablon, dan Elsa Komputer. Dan ada juga dari Yakul, English One, Inako, Inkanas Polres Madiun Kota, Robo Kids, iWiring, Game Fantasia, Cimori, Biolisin, Sempoa Buah Hati, dan Es Krim Ice. Para hadirin sekalian, sebelum kita saksikan drama musikal persembahan anak-anak, akan kami kenalkan Prodi PG PAUD Universitas PGRI Madiun, tempatnya Ibu Guru belajar.
Mohon doa restu semoga PMB tahun ini akan mencapai maksimal sehingga nanti akan turut serta mencerdaskan anak-anak kita di CKS. Amin. Allahumma amin. Selamat datang di program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini Universitas PGRI Madiun. Program studi yang berkomitmen mencetak pendidik anak usia dini yang profesional, kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Dengan pendekatan developmental approach, kami mempersiapkan mahasiswa untuk memahami perkembangan anak secara menyeluruh, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai kebutuhan anak. Mahasiswa PG PAUD juga dibekali kemampuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan produktif sebagai kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Kami juga menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kreativitas, dan kepemimpinan agar lulusan siap menghadapi tantangan dunia kerja dan menciptakan peluang di bidang pendidikan. Didukung lingkungan belajar yang kondusif, dosen yang kompeten, serta berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. PG PAUD Unipma menjadi tempat terbaik untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi. Program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini Universitas PGRI Madiun, Smart and Competitive. Mendidik dengan hati, menginspirasi sejak dini, dan membangun masa depan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dr. Alisa Alfina, Magister Pendidikan. Saya adalah Kepala Program Studi PG PAUD di Universitas PGRI Madiun. Mari kita menjadi tim untuk memajukan pendidikan anak usia dini dengan bergabung di PG PAUD Universitas PGRI Madiun. Daftarkan segera. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk program studi tercinta kita PG PAUD Universitas PGRI Madiun. Baik, hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan saksikan persembahan drama musikal yang akan dibawakan oleh putra dan putri tercinta kita dari Cendekia Kids School Madiun dengan judul Petualangan Menakjubkan di Taman Nasional Nusantara. Ayah bunda sekalian, sedikit kami kenalkan pemeran-pemeran drama musikal kita hari ini. Yang pertama, sebagai Bima diperankan oleh Ananda Nafi. Sebagai Kidung diperankan oleh Ananda Tiffany. Sebagai Satria diperankan oleh Ananda Arga. Sebagai Pertiwi diperankan oleh Ananda Gendis. Sebagai teman negara asing diperankan oleh Ananda Aina dan Ananda Jena. Dan seluruh siswa Cendekia Kids School Madiun. Kali ini Cendekia Kids School ingin mengajak anak-anak mengenal lebih dalam mengenai keindahan alam Nusantara. Dengan apa? Memberikan nama-nama kelas sesuai dengan nama-nama taman nasional di Nusantara, yaitu ada Bunaken, Karimun Jawa, Waikambas, Wakatobi, Baluran, dan Tambora. Nah, setiap kelas dikenalkan bagaimana keindahan alam yang ada di Taman Nasional di awal tahun sesuai nama kelasnya. Hari ini kita akan mengajak ayah dan bunda memvisualisasikan melalui drama dan tari. Bahkan hari ini kita akan diajak jalan-jalan secara visual. Dan nanti akan ditemani oleh Robin, sang robot pintar CKS yang menjadi ikon baru. Kira-kira apakah ayah bunda sudah pernah berlibur di Taman Nasional? Sudah belum? Sudah belum ayah bunda? Belum Bu Ara. Oke, baik ayah bunda, nanti semoga kita bisa berkunjung ke sana bersama anak-anak di Taman Nasional dan turut serta melestarikan ekosistem yang ada. Nah, Bu Evi,
sedikit informasi, seluruh keseruan, skenario dan visual ajaib kita, drama kita kali ini itu berkat sponsor kita dari TAN, Talenta Atmaja Nusantara. Dan